Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kelvin Hamid dengan NPM 12510210023 dengan rekan saya yang bernama Dion Alsal Sinaga dengan NPM 1911021003. Di sini kita akan membahas mengenai metode data panel, yang dimana metodenya itu metode CHAM, kedua RAND, yang ketiga frame, dan disertai dengan uji Chow, Hausman, LM, dan uji asosiasi klasik baik normalitas, multikolonialitas, dan heteroskedastisitas. Nah, jadi pembahasan ini ditujukan untuk memenuhi tugas praktikum kuis kami pada matkul ekonometrika, yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Imam Awaludin. Jadi step pertama dalam data panel ini, yang pertama itu input data Excel ke Diffuse. Oke, baik teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan terlebih dahulu membuka aplikasi eFuse. Di sini kami menggunakan eFuse versi 10. Ya. Lalu kita akan memilih create a new eFuse Word file. Nah, oke, teman-teman, di sini kita akan melihat work file struktur type-nya. Kita akan memilih yang balance panel. Oke, untuk frekuensi kita memilih annual karena dalam bentuk tahun. Dan untuk start date-nya kita menggunakan tahun 2017 sesuai dengan data mentah mini skripsi kami yang tertera pada Microsoft Excel. Mungkin bisa terlebih dahulu ditunjukin oleh rekan saya. Oke, kita scroll ke atas. Ya, tahun startnya 2017 dengan end date-nya tahun 2021. Oke, untuk number of cross section-nya bisa kita lihat lagi ke Excel. Mungkin bisa ditampilkan lagi. Nah, di sini kita menggunakan 9 kabupaten kota yang ada di Bali. Jadi kita memasukkan nominal 9. Kita kembali lagi ke eFuse. Ya, kita masukkan 9. Lalu OK. Lalu kita memilih Quick. Lalu memilih Empty Group. Ya, lalu kita scroll ke atas. Kita scroll ke atas terlebih dahulu. Kita kembali lagi ke Excel. Kita bisa blok dari judul pertumbuhan atas. Setelah itu kita copy. Setelah kita copy, kita kembali ke eFuse, kursor kita sorot ke atas, ke kolom yang atasnya. Ya, oke. Lalu kita paste. Oke. Nah, untuk di sini kita mengganti share 1 dengan variabel dependent yaitu y. Dan untuk share 2 dan seterusnya kita menggantikan dengan x1, x2, x3 sebagai variabel independent. X3. Oke. Oke, selanjutnya sebentar. Selanjutnya kita akan memilih prop, langsung prop di situ. Ya. Prop. Make equation. Untuk C-nya kita pindahkan ke depan Y. Ke belakang Y maksud saya, ya. Ya. Kecil. Oke, sebentar teman-teman.
Lalu kita beralih ke panel option. Ya, ke panel option, oke. Kita tahan terlebih dahulu teman-teman. Jadi karena di sini terdapat 3 jenis model di data panel, yaitu CM, VM, dan juga RAM, seperti yang telah dijelaskan teman saya tadi di awal. Maka terlebih dahulu kita akan menggunakan uji Chow, yang mana uji Chow memiliki korelasi antara model CM dengan model VM. Oleh karenanya, untuk posisi cross section kita pilih, none-nya kita ganti menjadi fix. Kita ganti fix, lalu kita klik OK. Oke, sebentar teman-teman. Setelah kita lihat hasilnya, kita klik view. Oke, setelah kita klik view, kita klik fix atau random effect testing. Lalu kita akan memilih yang redundant fixed effect likelihood ratio. Oke, teman-teman, di sini yang perlu kita perhatikan bersama-sama ialah nilai prop-nya, probabilitasnya, dengan ketentuan nilainya itu lebih kecil daripada dengan ketentuan prof F itu lebih kecil daripada nilai alfa dengan ketetapan sebesar 0,05. Jadi di sini kita terlebih dahulu harus menentukan asumsi atau membuat asumsi, yang mana dalam hal ini kami menggunakan asumsi H0, yaitu dengan posisi CM dan juga H1 dengan posisi VM. Jadi perlu terlebih dahulu kita tekankan hal tersebut, teman-teman. Lalu kita dapat memperhatikan bersama-sama di sini bahwasannya nilai prop-nya sebesar 0,0959, yang artinya nilai tersebut lebih besar daripada 0,05. Oleh karenanya, sementara ini kita dapat menyimpulkan bahwasannya H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan arti model yang sesuai dari uji Chow ialah model CM. Oke, teman-teman, selanjutnya kita juga akan beralih ke uji Hausman, namun terlebih dahulu kita tahan sebentar, teman-teman. Kita akan beralih ke Hausman untuk menentukan atau melihat korelasi antara hubungan RAM dan juga VM. Kita akan memilih proc, lalu spesifik atau estimate. Ya, kita klik. Oke, kita beralih ke panel option karena modelnya sudah benar. Lalu untuk cross section tadinya fix, kita ganti menjadi random. Oke, setelah kita ganti jadi random, kita klik view. Oke, kita klik view, kita klik fix random effect testing, lalu kita klik Hausman test yang paling bawah. Oke, teman-teman, kita dapat melihat bersama-sama hasil uji Hausman-nya dengan ketetapan seperti di awal tadi, sebagaimana kita telah gunakan pada uji Chow, yaitu dengan asumsi H0 sebagai posisi RAM dan juga H1 sebagai posisi VM, dengan catatan prop F-nya kurang dari alfa dengan ketetapan nilai yaitu sebesar 0,05. Dan dalam hal ini kita dapat lihat bersama-sama nilai prop-nya itu sebesar 0,0025, yang artinya nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05. Dengan kesimpulan bahwasanya H1 H0 diterima dan H1 ditolak.
Yang artinya model yang sesuai dengan uji Hausmann ialah uji FEM. Ya, uji FEM. Oke, lanjut teman-teman. Terlebih dahulu kita tahan dulu. Selanjutnya kita akan menggunakan uji LM. Mengapa uji LM digunakan, teman-teman? Karena hasil antara uji Chow dan juga uji Hausmann itu berbeda. Kecuali tadi hasil uji Chow dengan uji Hausmann itu sama, kita tidak akan melanjutkannya ke uji LM. Namun karena kondisinya yang berbeda, kita akan menggunakan uji LM. Terlebih dahulu kita akan pencet proc. Bentar teman-teman. Kita spesifik atau estimate. Ya, kita ke panel option. Untuk fungsi sudah benar. Untuk proses ini kita kembalikan lagi ke awal. Setelan awal yaitu none. Lalu kita klik OK. Oke, selanjutnya kita klik view. Kita klik fix random effect testing. Kita ganti ke long range multiplier. Oke, klik yang tengah. Iya, sip. Oke, untuk di sini kondisinya not available. Bisa kita lihat bersama-sama teman-teman. Jadi kita bisa kembalikan lagi ke model awal yaitu model jam. Mungkin kita bisa klik lagi view. Maksud saya klik lagi proc. Maaf teman-teman, kita klik specify estimate. Kita klik panel option. Oke, karena di sini cross sectionnya masih non, kita klik lagi oke. Masih non posisinya. Kita klik oke. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita bisa melihat bersama-sama tadi bahwasanya uji Chow sudah dilakukan, uji Hausmann sudah dilakukan, dan uji LM sudah dilakukan juga. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik, yang mana uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan juga autokorelasi. Ya, kita langsung saja ingin beralih ke uji normalitas. Terlebih dahulu, karena sudah kita kembalikan ke setelan awal. Setelan awal udah pas itu, ya. Lalu kita klik view. Kita klik residual diagnostik. Kita pilih yang histogram. Jadi kita klik histogram. Jadi kita lihat di sini diagramnya teman-teman. Jadi dasar untuk menentukan normal atau tidaknya dari diagram ini dapat kita lihat bahwasanya Jarque-Bera ya, jika dari nilai probabilitas Jarque-Bera lebih besar daripada tingkat alfa, yaitu sebesar 0,05. Jadi kalau kita lihat di sini probabilitasnya itu sebesar 0,03, yang artinya dia itu lebih kecil daripada nilai alfa yaitu 0,05. Sehingga dapat kita artikan bahwasanya dalam kondisi ini tidak normal gitu. Jadi begitu teman-teman. Selanjutnya kita tahan terlebih dahulu karena kita akan beralih ke uji multikolinearitas. Bentar teman-teman. Kita beralih, kita akan memilih quick yang paling atas. Quick yang di atas. Ya. Kita pilih yang grup statistik. Ya, kita pilih correlation. Oke.
Ya, correlation kita klik. Ya, pada kotak list of series group and or series expression ini, kita akan mengisinya dengan variabel independen. Jadi untuk variabel independennya sendiri kita terdapat 3, yaitu X1, X2, dan X3. Oke, mungkin terlebih dahulu kita bisa isi X1, di situ spasi X2, spasi X3. Kalau kita klik OK, ya OK atau Enter. Oke, yes. Mungkin kita bisa beralih ke Excel dulu, untuk saya jelaskan terlebih dahulu keterangannya. Untuk mengingatkan teman-teman, kita scroll ke atas. Jadi untuk X1 yaitu Gini rasio, untuk X2 itu di situ ada IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, dan juga X3 ada tingkat partisipasi angkatan kerja. Jadi ketiga variabel independen ini akan kita lihat apakah ketiganya memiliki korelasi terhadap pertumbuhan ekonomi atau keberlangsungan pertumbuhan PDRB yang ada di Provinsi Bali dengan cakupan beberapa kabupaten di dalamnya. Oke, kita kembali lagi ke eViews. Ya, udah kita kembali ke eViews. Kita melihat di situ teman-teman bahwasannya ada X1, X2, dan X3, yang mana X1 sebesar 1,000 sekian, X2 dengan 0,181, 1866, dan juga untuk X3 kita lihat di situ sebesar minus 0,200595. Ya, atau bisa kita lihat secara horizontal. Itu secara horizontal X1-nya 1,000, X2-nya 0,1818666, X3-nya minus 0,200595. Jadi untuk X3 kita perhatikan di sini lebih dominan ke nilai minusnya, teman-teman. Kita tahan terlebih dahulu. Jadi untuk kriteria penilaian pada uji multikolinearitas ini, jika nilai yang ada atau tertera di bawah 0,8, maka dinyatakan terbebas dari masalah multikolinearitas, gitu teman-teman. Ya, jika nilai yang ada yang tertera pada layar kurang dari 0,08, maka data tersebut terbebas dari multikolinearitas. Dan juga sebaliknya, jika nilai lebih dari 0,08, maka data terjangkit dari adanya multikolinearitas. Baik teman-teman, kalau kita lihat di situ bilangan pada X1 sebesar 1,00, yang mana nilai tersebut lebih besar daripada 0,8, yang artinya data tersebut terjangkit multikolinearitas. Sedangkan untuk X2 dia sebesar 0,181 1866, yang artinya dia lebih besar daripada 0,08 dengan keterangan serupa daripada X1 yaitu terjangkit multikolinearitas. Dan juga untuk X3 bisa kita lihat teman-teman di layar, yaitu sebesar 0,200595, yang artinya bilangan tersebut lebih kecil dari 0,08, yang artinya terbebas dari multikolinearitas. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan beralih pada uji heteroskedastisitas. Namun kita tahan sebentar teman-teman, ya, karena ketiganya memiliki keterkaitan, terkhususnya pada uji asumsi klasik. Namun dalam hal ini kita akan melibatkan Glatzer, oleh karenanya bisa kita klik dulu mini size ini. Kita mini size terlebih dahulu. Ya, kita geser dulu tabel tersebut.
kita akan beralih, ya, bisa kita klik min size saja. Ya, ini satunya lagi. Oke, kita akan klik receipt. Kita klik receipt terlebih dahulu. Benar, teman-teman. Maksud saya, terlebih dahulu kita close lagi. Maaf, tadi ada kendala. Kita klik receipt, namun lalu kita klik gen. Ya, di sini kita akan mengisikan dengan rumus resubs, resa pakai S. Mungkin bisa dengan huruf kecil, resubs B S. Nah, maksudnya resub di sini ialah residual absolut. Oke, terlebih dahulu kita tahan. Kita tahan terlebih dahulu, teman-teman. Sama dengan resub sama dengan tanpa spasi. Maaf, teman-teman, tanpa spasi maksud saya. Mungkin bisa dihapus lagi. Hapus lagi, ya. Sama dengan ABS yang berarti absolut. Buka kurung, tanpa spasi, receipt, tutup kurung. Oke. Kita klik oke, ya. Ya, maka kita lihat bersama-sama di situ akan muncul folder baru, yaitu folder receipt. Maksud saya folder resubs, yang artinya residual absolut. Kita tahan terlebih dahulu, teman-teman. Setelah itu, kita melihat ke dalamnya, kita bisa klik. Ya, oke. Mungkin bisa disorot ke atas. Bisa kita lihat, teman-teman, di sana hasil folder atau isi dari komponen resubs, residual absolut. Lalu kita bisa memilih quick pada bagian atas, quick yang pada bagian atas. Ya. Setelah quick, kita klik quick estimate equation paling bawah, ya. Estimate equation, klik. Ya, kita di sini klikkan resubs, spasi C, spasi variabel independen mengikuti, yaitu maksud saya X1, X2, X3. X1 spasi, X2 spasi, X3 spasi. Oke, kita tahan terlebih dahulu. Kita beralih ke panel option. Pada panel option, kita di bagian cross section, kita akan memilih metode yang terpilih, yaitu metode CHAIN, yaitu non. Oke, lalu kita akan klik OK. Yes. Ini merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas, teman-teman. Dengan nilai probabilitas yang ada pada X1 sebesar 0,3393, yaitu dia lebih besar daripada 0,05, X2-nya sebesar 0,03, yaitu lebih kecil daripada 0,05, dan juga X3 besar 0,843, yaitu lebih besar daripada 0,05. Ya, untuk keterangan lebih kecil, maka dapat kita simpulkan bahwa misalnya data tersebut terjangkit heteroskedastisitas apabila data lebih besar daripada nilai ketetapan, yaitu sebesar 0,5, maka
tidak terjangkit heteroskedastisitas. Oleh karenanya untuk X1 dia kesimpulannya tidak terjangkit heteroskedastisitas, untuk X2 terjangkit heteroskedastisitas, dan juga untuk X3 tidak terjangkit heteroskedastisitas. Baik teman-teman, kita tahan terlebih dahulu. Setelah kita mengetahui hasil dari uji normalitas, multikoliniaritas, dan juga heteroskedastisitas, maka langkah selanjutnya yaitu mungkin sekian dari kami karena sudah cukup jelas langkah-langkah yang telah kami lakukan sebagaimana telah kami jabarkan atau paparkan di awal tadi. Terdapat step pertama yaitu input data Excel ke eViews, melakukan uji Chow untuk menentukan antara CEM, FEM, dan REM, dan juga uji Hausmann antara hubungan yang telah kami tetapkan sebagai asumsi yaitu REM dan FEM, dan juga uji LM, dan juga uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikoliniaritas, dan juga heteroskedastisitas. Mungkin sekian dari kami untuk kesalahan kata ataupun secara teknis, mungkin karena kami juga masih belajar, sama-sama belajar, kami sangat mengharapkan komentar penonton sekalian di kolom komentar, karena untuk memperbaiki konten-konten kami ke depannya. Kami mengakui kami masih kekurangan. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.